pada akhirnya menutup mata atas fakta yang lain gitu loh. Jadi poinnya di sini adalah jangan sampai kamu salah cari sumber referensi kayak gitu ketika kamu nanti di media sosial. Berita tidak benar, berita yang dibuat black campaign itu main tersebar. Kapan sih kita itu bisa independen? Mau nggak kita untuk mendengarkan orang yang nggak kita suka? Di sini kita berkumpul bersama lagi. Oh yeah. Petualangan seru tak akan pernah mati. Dengan kekuatan kita pecahkan misteri. Di ujung langit jawabannya pasti menanti. Jawabnya ada di ujung langit. Oke. Berarti memang harus mau mendengar ya. Bahasa harus mau mendengar. Juga mungkin harus terbuka terhadap informasi kan gitu. Memang ini yang sering menjadi PR kita di masyarakat Nesgil. Makanya orang yang berani berdiri menjadi seorang yang netral itu kan sangat susah sekali ya. Gini. Aku nggak suka menyebut kita harus menjadi orang yang netral. Jadi orang berpihak nggak apa-apa kok. Tapi jadilah orang yang bertanggung jawab terhadap pilihanmu, kayak gitu dulu. Jadi sebenarnya kalau netral tuh justru membuat kita itu hilang arah, itu. Kadang ikut sana, kadang ikut sini, gitu. Tapi kalau kita, misalnya kita katakanlah ini ada terlibat dua kubu, pihak A dan pihak B, gitu, dalam suatu komunitas sosial. Ada dua argumen yang disampaikan, gitu. Kita mau netral, kita nggak akan sampai untuk mencarikan solusi bagi permasalahan itu sendiri kayak gitu dulu. Harus ada satu pihak yang kita bela posisinya, tapi bukan karena sekali lagi bukan karena sentimen, karena aku suka dia, karena aku lebih cenderung suka sama karakternya, bukan. Tapi karena nalarku ini mikir bahwa ketika aku berada di posisinya dia, ini lebih masuk akal bagi aku gitu loh. Untuk bagi aku tuh memperjuangkan argumen ini secara lebih jauh kayak gitu. Misalnya di kubu mana kamu nanti akan berpihak gitu ya nggak masalah kayak gitu. Kamu ketika kamu dikatain sama orang itu adalah konsekuensi kehidupan sosial, itu adalah konsekuensi kamu akan dimusuhi kayak gitu. Kalau kamu nggak mau dimusuhi mati aja menurutku gitu aja. Jadi poinnya adalah itu, kamu berani mempertanggungjawabkan argumenmu dan kamu berani untuk ngajak ngobrol, mendengarkan perspektif orang lain. Supaya apa? Ini bukan dalam rangka untuk memenangkan ketika kamu nanti berada dalam situasi yang kontradiktif kayak gitu tuh ya. Ini bukan dalam rangka untuk memberitahukan bahwa aku yang lebih kuat, aku yang lebih berkuasa pada akhirnya. Bukan kayak gitu, tapi untuk kepentingan bersama-sama kayak gitu tuh loh. Nah, untuk kepentingan bersama-sama, jadi aku berada dalam posisi argumen ini. Silakan kamu kritik aku kayak gitu. Aku juga punya hak untuk kritik kamu. Tapi kritik kita yang saling kita lontarkan ini tujuannya adalah untuk saling membangun diri, membangun komunitas kita menjadi lebih baik. Gitu. Berarti yang bisa kita ambil dari sini tuh memang ketika ada satu informasi gitu ya. Itu yang pertama harus kita cerna, kita telah baik-baik. Kita lihat dari dua sisi tadi. Kemudian kita tuh memang harusnya kita berpihak ya. Tapi ya kalau kita bilang quorum aja 50+1 gitu ya. Nah jadi sebenarnya tidak ada yang benar-benar 50-50 gitu. Tapi memang ketika kita memutuskan untuk berpihak pada seseorang atau satu golongan ataupun something lah ya, itu harus berdasarkan nalar rasionalitas, alasan yang jelas, reasoningnya harus jelas. Betul. Iya. Mantap sekali ya nih pembicaraan kita sama Mas Dio gitu kan. Nambah nih ilmu nih. Apa namanya, komunikasi dan bagaimana cara kita cerdas untuk bermedia sosial. Caranya tidak ada lagi nih orang yang mungkin bahasanya Mas Dio tadi labil ya. Iya, sebenarnya cara belajar bagi aku itu nggak harus dengan aku mendengarkan orang lain kayak gitu. Kita kadang berpikir ini yang belajar siapa kayak gitu, kayaknya yang belajar Guntur aja. Enggak, aku sebagai pembicara aku juga belajar kayak gitu. Karena somehow diskusi itu akan membuat aku juga merefleksikan diriku terlebih dahulu kayak gitu tuh loh. Untuk pada akhirnya aku mengungkapkan suatu argumen kayak gitu. Karena itu yang akan membuat kita akan
mendapatkan ide-ide yang lebih besar, membuat kita mendapatkan arahan pikiran kayak gitu, sehingga membuat kita jadi lebih baik dari sebelumnya. Itu sih. Nah ini kan anak muda ya Mas Gen Z, apalagi Gen Z. Dikit-dikit mungkin captioning apa segala macam ChatGPT. Sebenarnya dari sisi komunikasi digital, mungkin kita juga di sini itu kan bikin prompt ya. Kita bikin perintah di satu artificial intelligence kayak gitu kan. Nanti kan dia kan menghasilkan ya mungkin satu narasi, kita coba relate. Tapi sebenarnya apakah yang dihasilkan itu sebenarnya menjawab apa yang sebenarnya pengen kita sampaikan? Hidup kita tuh sebenarnya udah prompting semua ya, kayak gitu. Dari kita itu sekarang, aku ngomong sama kamu tuh udah prompting kayak gitu tuh loh, supaya kamu bisa merespon aku kamu bertanya aku, semacam prompting aku supaya aku bisa respon kamu. Nah jadi gini, Mas Yuval Noah Harari itu kakak senior saya walaupun secara ideologi saja sih. Jadi dia pernah bilang dalam bukunya Homo Deus nggak salah, bacanya piye ya? Nah, aku Cahyojo ya. Cah Sleman aku salah. Jadi ketika kita menyelami diri kita secara lebih dalam, kita ini sebenarnya adalah bit-bit program itu. Oke, ya. Jauh sebelum masuk ke masalah anak muda kenapa kok teman-teman itu suka main ChatGPT gitu ya. Kita refleksikan diri secara lebih dalam dulu aja. Kita itu adalah bit-bit program gitu yang saling terkoneksi membentuk suatu program besar namanya kebudayaan. Itu. Oke. Nah, poinnya di sini adalah ketika kita menjadi bit program, maka yang kita lakukan adalah berupaya untuk beradaptasi dengan bit program lain. Betul. Ya. Nah, bukannya kita untuk membuat diri kita jadi semacam perusak gitu dalam suatu sistem itu sendiri. Nah, perusaknya seperti apa? Seperti halnya ketika kita tidak mau membuat diri kita terhubung dengan orang lain. Nah, ChatGPT, balik lagi ke masalah kenapa kok anak muda sekarang pakai ChatGPT. Permasalahannya gini, Tur. Kita menggunakan ChatGPT itu untuk kepentingan siapa sih kita itu? Apakah untuk kepentingan orang lain ataukah untuk kepentingan kepuasan kita pribadi kayak gitu? Makanya penggunaan ChatGPT itu nggak akan membuat kita maju ketika kita orientasinya hanya untuk menjawab, memvalidasi apa yang kita sukai, gitu tuh loh. Itu ChatGPT itu gunanya adalah untuk membimbing kita mengetahui perspektif yang lebih luas. Sebenarnya kayak gitu. Nah, jadi again, ketika menggunakan ChatGPT itu nggak masalah sebenarnya. Itu nggak absolutely, it's not a failure kayak gitu. Jika kamu jika kamu menggunakannya kayak gitu, kamu nggak gagal menjadi seorang manusia kayak gitu. Justru kamu sebenarnya bisa berpotensi untuk menjadi bit program yang bisa membangun kehidupan kebudayaan sosialmu di sekitarmu kayak gitu. Permasalahannya adalah bagaimana kamu menuju ke sana kayak gitu. Ya, kamu harus tahu bahwa dalam menggunakan ChatGPT itu bukan untuk sekedar memvalidasi, tapi memperluas cakrawalamu kayak gitu. Ajak ChatGPT itu ngobrol kayak gitu. Ajak ChatGPT itu mengkritik diri kita sendiri kayak gitu tuh loh. Saling mengkritik kayak gitu. Supaya apa? Supaya kita bisa membuat diri kita itu berwawasan luas. Itu Tur. Mode kita sekarang tuh jauh lebih menjanjikan ketika daripada orang zaman dulu. Ketika orang zaman dulu susah untuk mengkritik diri sendiri, sekarang sebenarnya fasilitas itu terbuka besar gitu. Dan mengkritik diri sendiri bagiku adalah dampaknya itu bisa membuat kita jadi lebih tahu apa yang harus kita lakukan untuk diri kita sendiri, untuk kehidupan sosial. Lebih kepada pemanfaatan, Mas Dio. Karena memang misalkan misalnya nih anak kuliah lah ya, ataupun anak siswa sekolah yang menggunakan itu untuk bikin paper atau bikin makalah atau skripsi macam. Kadangkala itu mungkin mereka tidak melakukan revalidasi.
Jadi sekedar untuk yang mempercepat pekerjaan kayak gitu. Jadi pemanfaatan itu bukan didasarkan atas untuk mengetahui sesuatu yang belum diketahui dan ChatGPT tahu, tapi hanya untuk menjadi sebuah, mungkin kalau kita main PlayStation dulu, Game Shark. Oke. Bagaimana pandangan? Karena kita hidup dalam budaya yang tidak mau belajar, instan semua. Itu. Kita menganggap bahwa harus cepat cari solusinya kayak gitu, harus cepat kita cari jalan keluarnya atas semua hal yang kita hadapi. Itu menurutku adalah hal yang membuat kita justru semakin terbelakang kayak gitu, atau paling enggak jalan di tempat. Kenapa demikian? Karena sebenarnya permasalahan yang kita hadapi itu justru yang mendidik kita untuk berkembang. ChatGPT again, atau segala macam jenis bahasa yang setara kayak gitu, kayak Lambda kayak gitu, itu sebenarnya adalah fungsinya adalah bukan untuk mempercepat jawaban kita supaya selesai dan kita bisa beralih ke tugas-tugas berikutnya gitu loh. Enggak, itu adalah tugasnya adalah untuk memperdalam pemahaman kita tentang masalah yang sedang kita hadapi kayak gitu loh. Kita dalam menghadapi suatu masalah itu tidak semestinya kita dengan cepat-cepat lepas dari permasalahan itu kemudian beralih ke masalah lain. Ini bukan dalam konteks bagaimana kita asyik dengan masalah atau bahkan mencari-cari masalah, bukan, tapi bagaimana kita di situ bisa menikmati masalah itu dengan cara membuat diri kita itu belajar untuk menyelami secara manual. Kadang belajar menyelami masalah secara manual itu fungsinya bukan dalam rangka kita berlama-lama, tapi justru dari itu kita melatih diri, melatih kreativitas untuk bisa sustain, beradaptasi, tahan banting dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh kita sendiri itu. Jangan jadi generasi manja. ChatGPT itu membuat kita jadi generasi manja kalau kita adalah fungsinya harus cepat-cepat. Makanya gini, ke depan kita harus membuat semacam mindset bahwa untuk tidak menjadi generasi manja adalah dengan kita mau untuk berani menyelami permasalahan itu dan mencari permasalahan itu, solusi bagi permasalahan itu lewat kreativitas kita pribadi, dengan berinteraksi dengan orang lain. Berinteraksi dengan ChatGPT bukan dalam untuk mencari solusi tercepatnya, tetapi solusi terbijaknya, yang itu kita putuskan tentunya ya. Solusinya itu dari hasil percakapan itu. Ya sebenarnya juga ChatGPT kan ya mungkin versi beyondnya kita googling biasanya bang. Iya. Karena apa yang dia hasilkan pun sebenarnya tuh tingkat akurasi kan cukup baik gitu kan. Cuma memang ada mungkin beberapa frasa ataupun informasi yang mungkin perlu kita gali kembali sebagai istilah itu rekonfirmasi lah, kayak gitu. Itu yang mungkin harus dipakai secara bijak gitu ya, jangan sampai iya saja. Jadi bukan sekedar rekonfirmasi sebenarnya, aku lebih tepatnya lebih ke arah kita menyelami diri kita melalui ChatGPT. ChatGPT itu fungsinya adalah untuk mengetahui apa yang sebenarnya masih hitam. Kita gini, filosofinya ChatGPT itu ibarat kata kita masuk ke dunia yang itu adalah milik kita sebenarnya. Cuma kita tidak tahu cara membahasakannya seperti apa. Itu. Makanya kita istilahnya kan ChatGPT itu adalah penerang bagi diri kita yang masih gelap. Sastrawan banget. Cuma budayawan. Jadi kita sebenarnya secara natural kita tuh sudah dilingkupi oleh jawaban-jawaban terhadap kehidupan ini sebenarnya. Permasalahannya adalah kenapa kita kok belum sampai pada jawaban atas masalah-masalah kehidupan tersebut.
Karena kita belum menemukan partner yang tepat untuk diajak berdiskusi secara kritis. Gitu. Itu ChatGPT adalah fungsinya adalah untuk diajak berpikir kritis. Tentu kita masih memerlukan teman manusia untuk bisa diajak berpikir, berdiskusi secara nurani. Itu. Sehingga makin lengkap sebenarnya kita ekosistem komunikasi kita sekarang itu supaya kita bisa menjadi orang yang lebih bijaksana, kreatif. Karena kita punya saluran untuk berpikir kritis lewat ChatGPT, pikiran kritisnya sangat maju sekali. Kita punya teman-teman sebenarnya yang tidak kita sadari, nggak tahu kita sadar atau tidak, itu harus kita manfaatkan sebenarnya untuk berdiskusi secara untuk kepentingan etis, untuk kepentingan yang nurani, manusiawi, seperti itu. Gitu. Oke. Nah kemudian itu, apakah keberadaan dalam tanda kutip kecerdasan buatan ini ya gitu, karena kan ada ChatGPT, ada Gemini, macam-macam lah ya, bahkan juga untuk buat gambar, buat foto, buat video gitu. Kalau dalam konteks ilmu pengetahuan, suatu hari apakah buku itu akan tergantikan? Buku, ya. Aku suatu hari pernah nulis satu artikel itu. Jadi mana yang lebih bagus, buku digital atau buku fisik? Aku suatu hari pernah nulis buku digital atau buku fisik, mana yang lebih baik? Oke. Jadi di situ aku ngasih satu argumen agak konfrontatif. Ngapain lu mikir ngapain yang milih yang digital atau milih yang fisik kayak gitu tuh loh. Milih yang ada teknologinya atau milih yang masih manual. Kenapa kok harus kayak gitu? Masing-masing itu memberikan level kepuasan tersendiri. Menggunakan teknologi menggunakan teknologi yang mutakhir. Kalau misal kita kontekstualisasikan ke buku gitu, ya ada buku digital gitu contohnya, itu bisa membuat kita semakin dekat dengan eksistensi buku itu sendiri, itu tuh loh, keberadaan buku itu sendiri. Di mana saja, kapan saja kita bisa semakin keep in touch dengan buku itu. Apa kita petanteng di buku kemanapun kayak gitu. Kalau ada satu hal yang lebih ringan dengan membawa jutaan eksemplar atau mungkin jutaan halaman itu yang bisa kita baca setiap saat. Buku fisik itu melatih untuk kita tanggung jawab terhadap buku. Keberadaan entitas atau objek yang sifatnya itu hidup gitu tuh loh. Coba kita bayangin, kita nggak dalam buku fisik itu nggak cuma sekedar untuk kita baca aja, tapi kita melatih untuk merawatnya gitu. Kita berlatih untuk membuat dirinya itu tetap bagus untuk dipandang kayak gitu. Itu memerlukan kesabaran untuk merawatnya gitu. Itu fungsinya sebenarnya menurutku yang tidak kita sadari dari keberadaan barang-barang yang sekarang bisa didigitalisasi seperti itu. Berarti tidak tergantikan gitu. Itu memang perkembangan teknologi sekarang itu membuat kita tuh serba mudah. Iya. Telepon genggam kita bisa mungkin punya ribuan buku mungkin ya. Gitu. Oke, ini pembicaraan yang sangat menarik ya. Oke. Calon pakar lah nih di bidang komunikasi digital, seorang budayawan juga. Enggak. Mas Faudian atau biasa dipanggil Mas Dio. Semua orang adalah pakar kok. Saya itu hanya belajar aja. Orangnya untuk merendah untuk urut ya. Banyak terima kasih Mas. Iya, saya sama-sama. My pleasure. Bertemu di episode selanjutnya. Oke.